Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Benaran, Kang Mas IWB, Cak. Seperti biasa, kita akan membongkar bagaimana tes hari kedua di Sepang, Malaysia, Cak. Dan juga teman-teman, kita jujur ya, cukup surprise, kita lumayan terkejut. Karena hari ini ketika kita mencoba untuk ngecek lap time dari Yamaha tim, ternyata semuanya kosong, Cak. Dan ternyata setelah kita coba gali lagi lebih dalam, ada sebuah fakta yang mengejutkan kita semuanya. Fakta di mana ternyata Yamaha secara official menginstruksikan kepada semua pembalap mereka untuk mundur, untuk masuk ke pit, jangan menggunakan mesin V4-nya yang terbaru ini. Dan teman-teman, itu juga akan menjadi pembahasan kita pelan-pelan, Cak. Kemudian juga kita cukup terkejut dengan Marc Marquez yang hari ini sangat kesulitan, Cak. Marc Marquez, teman-teman semuanya, ternyata hanya menorehkan waktu 1 menit 58 detik. Dan ini adalah sebuah kondisi yang membuat kita juga terkejut. Sebenarnya, Mas, kalau sampai mengikuti IWB, analisa IWB, kemarin kita sudah share ke sampean, pasti sampean nggak terkejut. Sebenarnya ya, tapi tentu tetap kita harus bongkar buat sampean. Nggak afdol rasanya kalau kita nggak membongkar jelas. Dan teman-teman, kita juga menemukan bahwa ternyata hari ini Alex Marquez menggunakan atau ngetes sebuah aero di bagian fork bawahnya, Cak ya. Kalipernya tepatnya itu cukup lebar bentuk aeronya. Kita penasaran ada apa dan untuk apa sih fungsinya itu. Dan teman-teman, yang menjadi primadona hari ini, yang menjadi penguasa hari ini adalah Honda RC213V, Cak. Gendeng, Mas. Kita acungi jempol buat Honda yang memang progresnya sangat terasa sekali, Cak. Pergerakannya, bahkan teman-teman jika kita melihat detail seperti apa sih motor Honda yang terbaru ini, nggak banyak berubah, Cak, looks-nya. Minimalis, cukup enak dilihat, walaupun kita menemukan kemarin swing arm-nya lebih bertekuk-tekuk ya. Dan swing arm tersebut memang tujuannya adalah bagaimana downforce belakang semakin besar. Kombinasi antara aero, kemudian juga mass damper plus swing arm, diharapkan Honda semakin bagus pada saat motor ini keluar tikungan. Dan ternyata terbukti, Cak, Joan Mir merasakan bahwa motor RC terbaru ini betul-betul memberikan feeling yang positif, membuat pergerakan motor menjadi lebih gampang untuk keluar tikungan, entry corner bisa sangat dekat, kemudian keluar tikungannya juga bisa sangat cepat. Itu yang menjadi kunci kenapa new RC terbaru ini sangat kencang, walaupun Luca Marini mungkin nggak sekencang Joan Mir, tapi secara general pasukan Honda membaik cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita juga sudah bedah buat sampean bagaimana kuatnya power Honda yang terbaru ini, top speed-nya cukup tinggi, dan tentu saja kita akan bedah satu persatu mulai dari ada apa dengan Yamaha, kemudian juga kenapa dengan Marquez. Good news buat sampean yang mungkin fans Pecco. Pecco hari ini juga cukup menjanjikan, Cak, walaupun bukannya terbaik, tapi Pecco merasakan bahwa motor terbaru memberikan feeling positif, dia happy. Jadi kita akan bongkar detail hasilnya seperti apa, dan inilah hasil hari kedua. Di jam 2 kita nggak membahas yang finalnya, Cak ya, karena final di hari kedua ini jam 5-an sudah kita katakan tidak akurat, mengingat hujan. Banyak pembalap juga nggak ikut lagi, nggak turun lagi ke sirkuit. Jadi ya, kita akan coba bedah peak-nya, top end-nya, top time-nya maksudnya, dan inilah yang bisa IWB presentasikan bersama semuanya sampai di sini, Cak. Ini adalah hasil dari latihan bebas di hari kedua Sepang, Malaysia. Dan teman-teman, untuk hasil ini IWB memang sengaja mengambil sekitar jam 1, jam 2 di mana kondisi masih dry. Dan kita tidak mengambil untuk hasil terakhir pada saat sore hari karena hujan, dan ternyata lap time-nya jauh lebih lambat di mana rata-rata pembalap bermain di angka 1 menit 58 detik. Nah, untuk di hari yang kedua ini ternyata teman-teman kondisi dry, kita cukup surprise bagaimana dominasi Honda, bagaimana Honda yang tak terbantahkan mendominasi dari awal hingga akhir. Dan kita lihat bagaimana kuatnya Joan Mir. Cak, Joan Mir menorehkan lap time yang luar biasa, bagus sekali, Cak. Joan Mir hari ini bahkan bisa kita katakan mendekati yang diraih oleh Pecco Bagnaia di masa lalu. Walaupun tentu pada kondisi yang berbeda dan juga pada cuaca yang berbeda, kita tidak bisa komparasikan. Akan tetapi untuk hari ini, fix bisa kita katakan bahwa RCV memang luar biasa. Teman-teman, Joan Mir hari ini waktu terbaik di Sepang, Malaysia ditorehkan oleh Honda RCV dengan angka 1 menit 56. 874 detik. Hal itu bisa diraih pada lap ke-11 di total 32 putaran. Dan top speed diraih oleh Honda RCV. Kembali lagi, Honda menjadi penguasa dengan 341,7 km per jam. Kita juga lihat bahwa Morbidelli menjadi pembalap yang luar biasa pula, nempel di posisi kedua, dan hanya dua pembalap ini yang mendobrak tembok 1 menit 57
dengan 1 menit 56,983 detik, tanda bahwa Ducati memang lawan tangguh di musim ini. Selalu ya Cak Ducati teman-teman semuanya. Dan kita lihat ternyata Fabrizio Antonio Cak, ini juga menjadi penguat VR46 squad di tahun ini, memang sepertinya bakal kuat banget. Dan keempat Acosta yang notabene menjadi pembalap KTM terbaik, menunjukkan bahwa KTM masih menjadi ancaman yang serius bagi tim-tim lainnya. Kemudian kelima Maverick Viñales Cak, tanda bahwa Viñales sepertinya klop dengan gurunya Mas Jorge Lorenzo, dan ternyata kita lihat bahwa konsistensi Viñales dari kemarin menjadi pertanda pembalap ini sepertinya bakal bagus di tahun ini. Dan karena Marco Bezzecchi menandai kekuatan Aprilia yang terkuat pastinya, dan juga Fernandes menjadi juga penegas satu-satunya pembalap yang mampu mengalahkan Bezzecchi tahun kemarin. Jadi kita lihat dengan sesama Aprilia maksudnya Cak ya. Kita lihat di sini juga Pecco Bagnaia menjadi pembalap Ducati factory terkuat, karena kita lihat ternyata Marc Marquez hari ini kesulitan Mas. Apakah betul demikian? Kita akan bahas nanti. Nah, teman-teman semua, kita lanjut ke ke 9 ya, betul, Ai Ogura dan Bastianini. Kemudian juga teman-teman Luca Marini menjadi pembalap Honda yang nongkrong di posisi 11. Artinya antara Luca dan juga Joan Mir ternyata gapnya lumayan Cak ya. Karena kalau kita perhatikan gap Luca Marini dari Joan Mir adalah 0,6 detikan. Jadi ini cukup jauh teman-teman semuanya. Tanda Mir sepertinya nyaman banget dengan RCV yang terbaru. Kemudian kita nextnya adalah Alex Marquez Cak. Kita lihat Marquez hari ini sempat mencoba jajal beberapa komponen Cak. Komponen yang paling mencolok perhatian kita semuanya adalah ada semacam kayak sayap ya di bagian kalipernya. Kita juga cukup penasaran karena bentuk sayap kalipernya ini lumayan gede sekali ya Cak ya. Sepertinya bukan hanya untuk cooling system di bagian disc brake-nya, akan tetapi lebih kepada membantu downforce. Mungkin saja demikian, tapi kita belum dapatkan konfirmasi apapun dari Ducati, mengingat semua tim saat ini ngetes komponen baru. Nah, kemudian teman-teman semuanya lanjut ke Brad Binder, kemudian juga ternyata Zarco ke-14, dan dilalah Cak. Kita lihat Marc Marquez menjadi pembalap ke-15. Kita surprise sekali. Kita terkejut. Karena Marquez jauh lebih lambat dibandingkan dengan kemarin. Ini bisa kita lihat dari lap time-nya yang nongkrong di 1 menit 58,386 detik. Dan padahal kemarin di 1 menit 57-an. Ada apa dengan Marquez? Kita akan bahas nantinya Cak. Lalu 16 adalah Savadori Cak. Dan 17 Diego Moreira. Yang masih mencoba untuk merasakan seperti apa ledakan tenaga MotoGP mesin, termasuk juga mengoperasikan berbagai perangkat yang ada seperti radio device dan sebagainya. Diego lebih butuh waktu untuk beradaptasi. Nah, teman-teman, ini dia yang mengejutkan kita semuanya. Everybody surprise, semuanya terkejut karena hari ini ternyata bisa kita pastikan pada siang harinya para pembalap Yamaha mundur semuanya Cak. Jadi ada instruksi khusus dari Yamaha, khususnya dari Yamaha Jepangnya pula, bahwa para pembalap yang nunggang motor V4 Yamaha diharuskan untuk mundur masuk ke pit karena untuk alasan safety. Nah, teman-teman, kita akan bahas nantinya ada apa dengan Yamaha, karena juga kita penasaran. Untuk semua lap time ini kita bisa berikan acungan jempol buat Joan Mir, tapi kalau untuk record masih dipegang oleh all time recordnya Pecco pada tahun 2024 dengan 1 menit 56,337 detik. Jadi teman-teman semuanya, sekarang pertanyaannya, ada apa dengan Yamaha dan ada apa pula dengan Marc Marquez yang sangat terpuruk dibandingkan dengan tes di hari pertama. Nah, itu Cak mungkin sekelas informasi buat semuanya bagaimana kuatnya Honda dan juga bagaimana kondisi Yamaha. Nah, teman-teman, kita akan fokus pada beberapa poin yang penting ya, tentunya yang paling penting karena kita juga tidak mendapatkan banyak informasi mengenai komponen-komponen terbaru. Sebab aeronya yang kita sudah bedah kemarin, ya itu aja Cak, dibolak-balik ya, ditetes kembali, dan secara settingan coba dipertajam dan coba ditingkatkan. Akan tetapi secara general kita menemukan ada pergeseran yang cukup menarik sekali. Kita akan coba bahas mengenai Marc Marquez dulu. Kemarin Marquez secara meyakinkan dan cukup mengejutkan langsung melesat dan menjadi penguasa di Sepang Malaysia. Akan tetapi Cak, kenapa hari ini kok tiba-tiba memble ya Kang Mas ya? Jadi teman-teman begini Kang Mas, kita harus coba pelan-pelan biar sampai tahu dulu ya. Sebab pembalap itu nggak selalu mau nge-push. Pembalap itu nggak selalu harus pencitraan lah bahasanya Cak. Karena kan kadang-kadang pembalap ingin banget nih time attacking supaya pada penutupan udahlah menjadi posisi terkencang, menjadi pembalap yang mengisi mungkin 1, 2, 3 dan itu membanggakan.
Tapi kalau kita lihat Marquez tidak, Cak. Hari ini teman-teman semuanya, sama harus tahu bahwa Marc Marquez di hari pertama sebenarnya sudah merasakan ada kekakuan pada bodinya, Cak. Tubuhnya, Cak. Marquez merasa bahwa seluruh tubuhnya, badannya masih kaku dan tidak enak pada saat di atas motor. Marquez ternyata minta izin kepada Ducati untuk meminta waktu. Itu kata Marquez. Yang pertama, dia ingin merasakan dulu bagaimana kondisi badannya. Mengingat dia habis cedera, operasi. Ternyata ketika menggunakan motor yang super fast, super horsepower-nya gede seperti MotoGP bike, semua feel dari badannya masih adaptasi. Itu kata Marquez saya. Jadi Marquez merasakan badannya kaku, dan dia merasa tidak nyaman, sehingga dia mencoba untuk memutari beberapa kali, sebab dia takut, Cak, kalau terlalu nge-push maka akan terjadi problem yang justru akan membuat dia bermasalah. Makanya teman-teman kemarin ternyata pada hari paginya, hari pertama nih kita ngomonginnya, Marc sudah mencoba untuk berputar-putar beberapa putaran, ya teman-teman, kemudian dia istirahat, dan dia coba untuk menganalisa dengan detail, dan ternyata dari informasi kita dapatkan Marquez happy, sebab kenapa, Cak? Feeling dari engine-nya masih identik banget dengan GP25 yang dia kenal. Itu kata Marquez ya. Karakter engine-nya, power delivery-nya, braking-nya, itu semuanya mirip banget dengan yang generasi GP25. Dan pada sore harinya dia attacking dan dilalah ternyata dia bisa menorehkan waktu 1 menit 57 sekian detik. Itu adalah sebuah lap time yang juga mengejutkan Marquez sebab Marc sendiri mengatakan bahwa dia nggak menyangka dia bisa menjadi pembalap terkencang kemarin sebab dia hanya mencoba untuk nge-push dan hasilnya adalah luar biasa. Itu kata Marquez di hari pertama. Nah, di hari ini, Cak, what happened right now dengan Marquez? Kok tiba-tiba memble? Apakah Marc memang nggak bisa improve lap time-nya? Apakah Marc kesulitan dengan badannya? Nah, ini, Cak, yang kita harus bedah. Dan memang setelah kita membedah detail dari beberapa informasi sekitar pedok, Cak, yang pertama, kita bisa temukan dan bisa kita jadikan semacam penekanan kesampaian bahwa Marquez memang tidak ngoyo, Mas. Itu yang kita temukan. Marc hari ini dikabarkan fokus kepada penyetelan ataupun settingan-settingan plus mencoba beberapa komponen. Itu yang pertama, Cak. Kenapa Marquez santai nggak mencoba time attacking supaya langsung ke posisi terkencang gitu, Cak? Marquez sudah nggak butuh, Kang Mas. Jadi Marc ini sudah merasa nyaman dengan motornya, dia sudah mengkonfirmasi motornya bahwa motornya memang sangat mirip dengan yang GP25 dan dia ternyata feelingnya positif. Dia merasa senang dengan feeling untuk front end-nya semuanya, kelincahannya, power delivery-nya. Makanya dia santai, sekarang dia mencoba hari ini untuk menajamkan aja settingan-settingan untuk bekal nantinya. Karena Marc sendiri mengatakan dia akan fokus ke Thailand, dia sudah menutup untuk Sepang ini, jadi dia tidak ngoyo, Cak. Nah, kenapa itu dilakukan? Nah, ini masuk ke dua nih, Cak. Jadi kenapa Marquez nggak ngoyo? Ternyata, Cak, Marquez sudah memberikan konfirmasi pula. Kita sudah share kemarin ke sampean bahwa fitnessnya ini dijaga betul oleh Marquez. Sebab Marc mengatakan untuk time attacking, no problem at all. Dibilang, no problem at all. Tidak masalah sama sekali. Tapi masalahnya adalah ketika dia berputar beberapa kali banyak lap, maka akan terjadi penurunan stamina yang sangat terasa. Itu kata Marquez ya. Makanya Marc, teman-teman, mengatakan ke kita semuanya ya, kalau saya melihat statementnya, kita mungkin akan bahas pada video terpisah aja ya, statement para pembalap masing-masing biar kita fokus. Jadi Marquez mengatakan time attacking fine, no problem, badannya oke. Tapi ketika dibutuhkan berputar 22 lap itu yang akan menjadi masalah, kata Marquez. Makanya dia sekarang ini saving energy, Mas ya. Hari ini nggak ngoyo, dan dia akan coba besok kembali atau comeback ya. Kita nggak tahu maksudnya comeback itu apakah ingin nge-push atau comeback hanya untuk menajamkan settingannya karena fokus Marquez tidak di Sepang tapi di Thailand. Itu kata Marc ya. Mengingat sama itu sendiri kan bahwa balapan nantinya yang paling dekat adalah di Thailand, Cak. Kalau Sepang, Malaysia kan masih nanti-nanti. Jadi sekarang data-data sudah terkumpul, semuanya sudah oke menurut Marquez dan nggak kaget ya. Marquez hanya menorehkan waktu 1 menit 58 karena memang dia nggak time attacking yang ngoyo-ngoyo amat, Mas. Ya, jadi jangan khawatir buat fans Marquez, Marc nggak ngoyo, Cak. Itu yang bisa kita dapatkan. Nah, teman-teman, terus pertanyaannya, ada apa dengan Yamaha? Nah, ini dia, Kang Mas. Aduh, Yamaha ini kita juga kaget, Cak. Tapi kita berikan acungan jempol. Sebab kenapa? Jadi gini, Cak. Keputusan Yamaha hari ini ternyata berkaitan dengan yang terjadi pada Quartararo kemarin. Quartararo kemarin kan crash ya, teman-teman semuanya. Dan Fabio mengatakan dia tidak tahu apa yang membuat motornya tiba-tiba kayak ngejam, stall gitu, Cak. Dan tiba-tiba crash. Untungnya nggak terjadi patah tulang, tapi informasinya ada cedera di bagian jari kirinya, bagian tengah, dan juga ada memar-memar kayak
kulitnya terkelupas ya, ada beberapa bagian di bagian sini, lengan bawahnya, dan itu ternyata menjadi perhatian khusus bagi Yamaha. Teman-teman, kemarin akhirnya dari kecelakaan tersebut, dari crash tersebut, Yamaha melakukan investigasi dan mereka menemukan adanya kejanggalan, Cak, pada mesin V4 yang terbaru ini. Informasi kita dapatkan dari Bartolini, ternyata mesin terbaru ini, yang V4 ini teman-teman semuanya, masih sangat misterius bagi Yamaha sendiri. Bahkan Bartolini mengatakan bahwa mereka masih melakukan investigasi sebab ada kecenderungan bahwa mesin Yamaha V4 ini ditakutkan tiba-tiba stall kembali, kayak yang terjadi pada Fabio Quartararo. Ini pernyataan lengkap dari Bartolini, Cak. Kenapa mereka hari ini memutuskan mundur, semua pembalap Yamaha mundur, V4 engine-nya diistirahatkan dulu sebelum ada kesimpulan dari Jepang langsung, Cak ya. Jadi investigasi dan inspeksi sedang dilakukan. Bartolini mengatakan bahwa kami memutuskan untuk menghentikan pengujian demi keselamatan para pembalap. Ini adalah tanggung jawab kami sebagai tim ketika mendeteksi adanya sesuatu yang tidak sesuai pada mesin. Itu kata Bartolini, Cak. Nah teman-teman, informasi kita dapatkan dari Bartolini ya, kita akan coba sedikit share ke semuanya. Yang terjadi adalah gara-gara Fabio kemarin. Bartolini mengatakan kemarin Fabio berhenti di lintasan dan kami memeriksa apa masalahnya. Kami memiliki gambaran tentang apa yang terjadi, tetapi kami belum yakin penyebabnya. Demi keselamatan para pembalap, tidak hanya pembalap kami, tetapi juga pembalap lain, kami memutuskan untuk mencari tahu persis apa masalahnya sebelum kembali ke lintasan. Itulah mengapa kami memutuskan untuk tidak balapan hari ini. Kami akan terus menganalisis masalah ini dan berharap dapat menemukan solusinya malam ini sehingga kami dapat kembali ke lintasan besok. Saya harap tes ini tidak selesai di sini. Kami sedang berhubungan dengan Jepang dan masih melakukan inspeksi. Kami perlu mengumpulkan semua informasi. Jika kami dapat kembali ke lintasan dengan aman besok, kami akan melakukannya. Jika tidak, kami akan mengambil keputusan. Masalahnya cukup rumit karena mesin bisa stop di titik-titik sulit lintasan, seperti di lintasan lurus contohnya. Kami belum tahu apa masalahnya, apa penyebabnya, kami sedang menyelidikinya. Kami punya gambaran tetapi kami perlu konfirmasi dari pabrikan. Ini pertama kalinya terjadi, itulah sebabnya kami membutuhkan lebih banyak waktu untuk mendapatkan konfirmasi. Kita lihat apakah kita bisa melakukannya antara hari ini dan besok. Bagaimanapun kami memiliki rencana cadangan jika terjadi skenario terburuk. Sejauh ini pembalap bereaksi dengan baik. Bagi kami akan lebih baik jika tidak ada masalah. Untungnya kami memanfaatkan sesi uji coba dengan baik. Rencana kami adalah untuk meningkatkan motor yang baru bagi semua orang, baik pembalap maupun kami. Kami menguji banyak komponen, tidak mudah untuk fokus pada catatan waktu putaran. Seharusnya kami telah menemukan dasar dalam 2 hari ini. Sebagian besar pekerjaan telah dilakukan. Ini adalah alasan lain mengapa lebih mudah bagi para pembalap untuk menerima absennya kami yang diputuskan demi kepentingan terbaik semua orang. Kami tidak memiliki sejarah atau pengalaman dengan motor ini, dan para pembalap juga perlu membiasakan diri dengannya yang membutuhkan waktu. Kami sebagai teknisi juga harus belajar. Kami kehilangan semua kesempatan untuk melakukannya hari ini, tetapi itu bagian dari permainan. Mesin V4 motor ini masih dalam tahap pengembangan awal. Saat ini kami masih lemah dari para pesaing, tetapi itu sudah kami duga. Saya akan terkejut jika sebaliknya. Mendengarkan komentar dari para pembalap, kami harus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan menikung. Untungnya cedera Fabio tidak separah yang diperkirakan. Itu konfirmasi Bartolini, Cak. Jadi teman-teman bisa kita pastikan, kita bisa simpulkan pernyataan lengkap tadi memberikan satu kesimpulan bahwa engine V4 Yamaha yang terbaru ini memang masih under development sehingga ada beberapa problem yang menurut teknisi berbahaya. Bisa saja nanti tiba-tiba stall mesinnya atau stop mesinnya atau jebol mesinnya mungkin. Kemudian tiba-tiba pembalap yang ya takutnya pada kondisi straight lari 300-an km per jam tiba-tiba pistonnya ngejam, itu yang ditakutkan. Sehingga akan berbahaya bagi pembalap plus pembalap lainnya tentunya. Karena kalau terjadi mungkin mesin jebol akan ada ceceran oli dan itu berbahaya. Teman-teman, itu informasi buat semuanya. Kenapa Yamaha hari ini absen dan alasannya adalah untuk safety. Good job buat Yamaha, itu adalah sebuah keputusan tepat teman-teman semuanya ya. Jadi itu beberapa recap buat sampean bagaimana tentang Marc Marquez. Pecco yang juga sudah oke banget, sementara Aprilia teman-teman, Marco Bezzecchi happy dengan RSGP yang terbaru, tapi dia masih merasakan motor yang terbaru ini memiliki wheelie yang berlebihan dibandingkan dengan motor 2025. Dan itu sudah disampaikan oleh Marco Bezzecchi kepada ya teknisi Aprilia, Cak. Itu yang PR dari Aprilia. Sementara KTM teman-teman nggak ada pernyataan apapun, apa impresi Acosta dan bagaimana dengan Maverick Viñales kita akan bahas nantinya. Yang jelas adalah Honda hari ini penguasa, Honda Superfast. Apakah dengan kencangnya Honda pada saat pengetesan ini mampu diterjemahkan oleh pabrikan sayap mengepak, Cak?
pada saat race nantinya. Kita akan tunggu, dan jika memang benar kencang, bisa podium juara-juara, apakah mungkin ini juga bisa mempengaruhi Marc Marquez? Saman komen di bawah. Dan seperti biasa, IWB pengen saman komen, Cak. Kira-kira Mas, saman percaya nggak kalau Marquez memang ngepur, Cak? Kalau Marquez memang merasakan kelelahan, kecapean, atau mungkin ini ada strategi Marquez untuk sandbagging, ya, menyembunyikan pace aslinya. Saman komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau suka video ini, semua like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas. Sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat skendes.